Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kalau yang kemarin Bapak Ibu dosen di video saya yang saya upload kemarin itu, saya sudah membahas tabel 2 ini ya. Jenis kegiatan penelitian dan angka kredit maksimal ya, yang Bapak Ibu dosen bisa dapatkan ketika berhasil mempublikasikan dalam bentuk hasil-hasil penelitiannya itu dalam bentuk buku referensi, monograf, ataupun di jurnal baik itu nasional maupun internasional. Nah, tetapi untuk di dalam video ini saya membahas khusus yang bidang seni ya. Jadi mungkin teman-teman seni merasa kesulitan mau konversi ya, mungkin ya hasil karyanya itu dalam bentuk apakah ini termasuk kemudian dikategorikan sebagai jurnal Q1, Q2, Q3 ataupun Q4 ataupun seperti apa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan berdasarkan dari peraturan yang memang sudah dikeluarkan oleh Permendikti-Saintek ya, nomor 39 tahun 2026. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan dalam menulis di jurnal Scopus ataupun di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownload promptingnya. Ada link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, Bapak Ibu dosen juga bisa mengikuti atau memfollow Instagram saya maupun Facebook saya serta TikTok, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan webinar penulisan artikel ilmiah dan lain sebagainya biasanya saya cantumkan di situ ya, di sosial media saya. Nah, di sini Bapak Ibu dosen, saya ingin menginformasikan sekarang yang kita bahas itu adalah yang tabel 3 ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu dosen, tadi sudah saya highlight ya, saya cari dulu. Karena ini khusus untuk teman-teman yang ini ya, teman-teman yang bagian seni. Jadi teman-teman seni yang mungkin merasa kesulitan, nah ini sudah disiapkan oleh kementerian. Kalau kita lihat di sini untuk pelaksanaan penelitian berupa karya seni ya pada poin 1 ini. Jadi kegiatannya itu kalau internasional satu karya dinilai 20, kalau nasional dinilai 15, kalau lokal dinilai 10 ya. Tapi batas pengakuan maksimum yang diakui dalam 1 tahun itu adalah hanya cuma 2 karya untuk yang lokal, semacam itu. Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan kebingungan ya, seperti apa nanti konversinya ya, atau karya yang seperti apa lah yang kemudian dinilai bisa 20, 15 sampai 10 itu. Ya, nanti akan saya tunjukkan di halaman-halaman berikutnya. Kemudian untuk seni konseptual yang dihasilkan oleh antara lain dramaturg ya, pengubah arrange musik atau konduktor. Kalau internasional itu nilainya 15, nasional 10 dan lokal 5 ya. Juga kalau yang lokal hanya dibatasi 2 karya ya per tahun. Kemudian kalau yang penataan adalah karya yang dihasilkan oleh antara lain penata artistik, penata musik ya, penata rias, penata busana dan lain sebagainya. Itu internasionalnya 10, nasionalnya 6 dan lokalnya 3 ya. Yang lokal tetap dibatasin 2 karya per tahun. Kemudian ada yang penyajian karya seni ya yang ditampilkan oleh antara pemusik, pengrawai, kemudian penari ya dalang. Nah, itu kalau dan lain sebagainya ini. Untuk yang internasional itu 6, nasional itu 4 dan lokal itu 2 ya. Kemudian pada poin kedua yaitu pelaksanaan berupa karya sastra ya. Jadi kalau naskah drama seperti film, skenario film, novel itu untuk internasional itu 2 ya. 20 kemudian nasional itu 15 dan lokal 10 ya. Untuk yang nasional dan lokal itu dibatasin ya. Kemudian untuk yang buku kumpulan cerpen yang ditulis penulis tunggal, nah ini mungkin ini ya bisa menjadi target utama ini kalau teman-teman seni ya. Itu untuk yang internasional itu 20, kemudian yang nasional itu 15 dan yang lokal itu 10. Kemudian buku kumpulan puisi yang ditulis oleh penulis tunggal, kalau internasional itu 20, nasional 15, lokal itu 10.
Nah, ini penjelasan resminya ya untuk membuat rancangan karya. Bapak Ibu dosen bisa melihat peraturan ini. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ini ya. Yang dikategorikan untuk bisa mendapatkan nilai 20 dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah dibahas di sini ya, tapi tetap akan saya bahas di artinya ini ya, di poin-poin ini. Tapi saya akan bahas di ini juga ya, di kenaikan jabatan akademiknya. Kemarin itu saya lihat ada bagian-bagian yang dikategorikan ini itu setara dengan Q1, kemudian ini setara dengan Q2 dan lain sebagainya. Kita cari dulu perlahan-lahan Bapak Ibu guru ya, untuk mengetahui. Nah, ini kita lihat ya, seorang dengan jabatan akademik lektor kepala ini memiliki ini ya, satu publikasi artikel di jurnal internasional. Ini ada yang bertanya kemarin, kalau untuk yang lektor kepala itu apakah Q3 atau juga jurnal Sinta 2 ya. Jadi kalau yang ke lektor kepala, dari lektor ke lektor kepala ya, itu yang diminta memang Q3, kemudian kalau nasionalnya Sinta 2 minimalnya ya, seperti itu. Kemudian kalau yang internasional tentu harus yang Q1 ya. Nah, kemudian kita lihat yang lain. Ini nanti berikutnya akan saya bahas yang ini Bapak Ibu dosen ya, terkait dengan ini. Kita cari ini dalam bentuk tabel kemarin. Nah, ini Bapak Ibu dosen. Oh, ini syarat khusus ya yang diminta. Nanti juga akan saya bahas di berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu dosen ya, yang dalam contoh karya seni ya di tabel 9 ini. Kalau kita lihat di sini, untuk jurnal bereputasi internasional yang dikategorikan Q1 itu contoh ajang pamerannya itu seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu dosen bisa melihat karya-karya ya, atau pernah mungkin mengikuti ya momen-momen dari poin 1 sampai ini ya, sampai 24 ini itu dikategorikan sebagai yang Q1 ya. Jadi ini khusus untuk yang seni dulu. Kemudian untuk yang Q2, ini yang Q2 itu seperti ini. Jadi ada 7 ya kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai Q2 gitu. Nah, ini sejauh ini apakah dalam bentuk hanya cuma kegiatan atau ada dokumen yang lain ya? Kita harus perlu cari tahu terkait dengan hal tersebut, karena kita sebenarnya menunggu hasil sosialisasi yang lebih lengkap lah, menurut saya seperti itu. Kemudian untuk yang kategori ketiga Q3 ya, ini juga sampai 13 ya, 13 kegiatan yang dikategorikan untuk setara dengan jurnal internasional Q3 ya. Nah, sedangkan yang Q4 itu tidak dibahas. Nah, untuk karya standar reputasi pada karya seni pertunjukan, ini untuk yang Q1 itu ada beberapa kegiatan ya yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Nah, ini sampai berapa ini? Banyak sekali ya, sampai 24. Kemudian untuk yang Q2 itu, kalau yang sebelumnya cuma 7, sekarang itu sampai dengan 20 ya. Ini kemudian untuk yang Q3 ya, Q3 ini ya bisa di lokal ya. Ini menurut saya tidak terlalu berat ya kalau misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan kayak pesta kesenian Bali gitu ya. Itu sudah dikategorikan sebagai Q3 dan ada 26 kegiatan. Kemudian untuk yang tabel 11 untuk karya seni media rekam ya, kayak seperti film, dokumenter ya. Nah, untuk Q1 ini yang harus standar internasional ya tentunya. Kemudian sampai berapa ini? 20 kegiatan. Kemudian untuk yang Q2 itu kayak festival film Indonesia, kalau Bapak Ibu sering dengar ya, yang ini itu dikategorikan sebagai Q2 ya.
bisa dikategori bisa setara lah dengan Q2. Itu sampai 22, Bapak Ibu lihat di situ. Kemudian untuk yang Q3 sampai 9. Kemudian untuk yang tabel 12 ini standar reputasi karya seni media rekamnya khusus ya. Jadi mix media dan fotografi. Nah, ini juga yang khusus untuk yang bagian foto Q1 itu, start Q1 itu ini ada 8 kegiatan. Kemudian yang Q2 ada 6 dan yang Q3 itu ada 6 juga ya. Nah, selanjutnya ini untuk standar reputasi penerbit ya, penerbitan ya. Ini misalnya kayak seperti menulis novel, puisi kayak gitu loh Bapak Ibu dosen. Ini untuk yang Q1 itu ada 15 ya, termasuk festivalnya ini ada 11. Kemudian untuk yang Q2 itu untuk yang penerbit itu ada 10, yang festival itu ada 9. Nah, selanjutnya untuk yang Q3 itu yang penerbit ada 8, yang festival ada 4 gitu. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan karya seni Bapak Ibu dosen ya. Kalau Bapak Ibu dosen ingin bertanya silakan meninggalkan kolom komentar yang ada di YouTube saya ini. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.